Ku hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kau menjawab dengan cara yang heran. Ku letakkan imanku seturut kehendak-Mu. Kau berdaulat atas hidupku. Sekalipun pohon ara tak menghasilkan, sekalipun tak ada yang dapat disimpan, namun hatiku percaya Kau tetap Allah di hidupku. Ku mau tetap bernyanyi, ku memilih memuji-Mu. Hanya Tuhanlah perlindunganku. Ku hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kau menjawab dengan cara yang heran. Ku letakkan imanku seturut kehendak-Mu. Kau berdaulat atas hidupku. Sekalipun pohon ara tak menghasilkan, sekalipun tak ada yang dapat disimpan, namun hatiku percaya Kau tetap Allah di hidupku. Ku mau tetap bernyanyi, ku memilih memuji-Mu. Hanya Tuhanlah perlindunganku. Sekalipun pohon ara tak menghasilkan, sekalipun tak ada yang dapat disimpan, namun hatiku percaya Kau tetap Allah di hidupku. Ku mau tetap bernyanyi, ku memilih memuji-Mu. Ku mau tetap bernyanyi, ku memilih memuji-Mu. Hanya Tuhanlah perlindunganku. Hanya Tuhanlah Shalom, Tuhan baik bagi kita semua, amin. Terima kasih buat kepercayaan yang terus diberikan dalam hidup saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati Bapak Ibu Gembala Sidang bersama dengan seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Yuk kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita bersama di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-10. Dan kita akan membaca ayat 41 sampai 42. Sekarang kita mau belajar dari dua tokoh yang dicatat di dalam firman Tuhan. Apa yang kita bisa dapat dari dua tokoh ini kita akan lihat sebentar ya. Lukas 10 ayat 41 dan 42. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Katakan amin. Sekarang kita belajar dari Marta dan Maria. Kita belajar dari Marta. Saudara, di mata Yesus,
Marta adalah satu pribadi yang hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Dan bukan cuma hidupnya penuh dengan kekhawatiran, tetapi hidupnya dikuasai oleh kekhawatiran. Maka Yesus menyebut Marta, nama Marta sampai 2 kali. Marta, Marta, ini sesuatu yang penting. Marta, Marta, engkau khawatir. Artinya hidup Marta ini dikuasai oleh kekhawatiran. Kenapa saya bisa katakan begitu? Karena kekhawatiran yang menguasai hidup Marta membuat Marta tidak bisa memilih bagian yang terbaik yang ada di dekat dia yang justru diambil oleh Maria. Ini yang Yesus bilang, Marta, Marta, engkau menyusahkan, engkau khawatir dan engkau menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi satu saja yang perlu, Maria telah mengambil bagian yang terbaik. Nah, bagian terbaik ini enggak dilihat oleh Marta. Karena hidupnya dikuasai oleh kekhawatiran. Maka dari Marta kita belajar bahwa kekhawatiran dalam hidup kita tidak boleh izinkan berkembang sampai akhirnya dia menguasai hidup kita. Kalau kekhawatiran kita izinkan berkembang dalam hidup kita dan menguasai hidup kita, ujung-ujungnya kita nggak bisa ingat kebaikan Tuhan dan kita nggak bisa ingat kehebatan Tuhan kita. Kita seperti dibutakan, saudara. Sampai kita tidak bisa melihat kehebatan Tuhan kita. Nggak boleh, saudara. Siapa yang di tengah-tengah pandemi ini tidak pernah merasa khawatir? Nggak ada, saudara. Bahkan saya jujur sebagai hamba Tuhan ketika pandemi ini berlangsung, ada kekhawatiran. Tapi ketika saya tahu kebenaran firman Tuhan, saya tidak izinkan kekhawatiran itu menguasai hidup saya. Saya tekan sedemikian rupa, supaya saya tetap bisa melihat kehebatan Tuhan saya. Supaya saya tetap bisa merasakan kehebatan Tuhan yang memelihara hidup saya, saudara. Khawatir boleh, tapi jangan izinkan dia menguasai hidup Anda. Banyak orang yang mengizinkan kekhawatiran ini berkembang dan menguasai hidupnya. Ada istilah sehari-hari yang seringkali kita dengar atau seringkali kita pernah ngomong. Kadang-kadang kita suka ngomong sama orang, jangan lebay lo jadi orang. Cuman masalah begitu aja, kalau gitu lo lebay lo. Arti kata lebay artinya suka melebih-lebihkan. Suka gede-gedein masalah. Ada loh orang yang seperti itu. Dan orang seperti itu adalah orang yang mengizinkan kekhawatiran itu berkembang dan menguasai hidupnya. Maka saya mau katakan dalam bahasa sehari-hari, ketika kita hadapi masalah, persoalan, kesulitan, tantangan dalam hidup, jangan suka lebay. Mungkin saudara bilang nih pendeta sombong amat sih, mentang-mentang badannya gede. Saudara, saya bukan sombong, saudara. Tapi saya berpegang kepada kebenaran firman Tuhan sehingga saya berani ngomong. Ketika kita menghadapi masalah, persoalan, apapun bentuknya, jangan suka lebay. Saya punya pembelaan kepada firman Tuhan. Yuk kita lihat. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Kita akan lihat ini. Ini yang menjadi dasar dalam hidup saya berkata kepada saudara siang hari ini, jangan lebay. 1 Korintus 10 ayat 13, perhatikan apa kata firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan apa? Biasa, catat ini yang pertama. Masalah, kesulitan, tantangan yang terjadi dalam hidup kita adalah masalah, persoalan, tantangan biasa. Ini kata firman Tuhan, bukan kata saya. Selanjutnya apa kata firman Tuhan? Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ini yang kedua. Tidak ada persoalan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita yang melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Memang masalah kita masing-masing beda. Kadang-kadang kita yang suka mengukur, masalah dia emang berat. Aduh kalau masalah dia mah kecil. Emang masalah itu beda-beda. Tapi kekuatan dalam hidup kita menghadapi masalah itu juga kadang-kadang beda-beda, saudara. Kadang-kadang kita suka menjudge seseorang, lu masa begitu aja lu gak bisa tangani sih, masa lu begitu aja harus terpuruk sih. Kadang-kadang kita bisa ngeliat masalah seseorang berat atau enteng, tergantung ukuran dalam hidup kita.
Tapi yang pasti, setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita, yang diizinkan Tuhan terjadi, tidak akan pernah melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Tuhan tahu batas kekuatan hidup kita masing-masing. Tuhan tahu, saudara. Itu yang kedua. Terus apa kata firman Tuhan? Sebab Allah setia. Ini yang ketiga. Yang menjadi dasar saya berkata kepada kita jangan lebay. Karena kita punya Allah yang setia. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, sebenarnya di hari-hari ini kita sudah bukan lagi waktunya terpuruk. Sudah bukan waktunya bagi kita untuk menangisi kegagalan, kehilangan, kerugian, apapun yang terjadi dalam hidup kita karena pandemi ini. Udah bukan masanya lagi. Seharusnya sekarang kita sudah harus bisa cepat beradaptasi dengan keadaan. Kita sudah harus cepat bisa move on dari segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kenapa saudara? Karena tahun lalu udah lewat. Kalau tahun lalu boleh kita bingung, cemas, khawatir, terpuruk, nangis, kaget, boleh. Tapi kan tahun lalu udah lewat. Dia Allah yang setia. Gak pernah biarin kita. Bukan cuma setia, dia Allah yang mengerti dan dia Allah yang peduli. Maka kalau kita nyanyi, jangan cuma nyanyi karena hafal. Tapi benar-benar kita yakini. Maka kita kuat. Kita punya Allah setia. Siapa yang membuat kita ada sampai hari ini kalau bukan dia? Haleluya saudara. Kita maju terus sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Selanjutnya, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Selalu ada jalan di dalam Tuhan, saudara. Dia bisa rubah setiap masalah jadi berkat. Dia bisa rubah setiap halangan, rintangan dalam hidup kita justru jadi jalan keluar yang luar biasa. Kita ingat ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan, saudara. Di tengah jalan tiba-tiba Firaun mengejar bangsa Israel. Dan satu waktu bangsa Israel berada di satu tempat di mana di depan mereka laut, kanan kiri mereka gunung pasir. Belakang Firaun dengan tentaranya mengejar mereka. Gak ada jalan keluar bagi mereka. Dan mereka melihat laut itu sebagai rintangan, sebagai halangan, sebagai masalah. Dan Alkitab mencatat mereka sudah mau berlutut minta ampun sama Firaun supaya jangan dibunuh. Tapi di saat itu Tuhan berkata kepada Musa, angkat tongkatmu. Dan ketika itu dilakukan, ada angin dari timur barat semua yang menguakkan air laut. Sehingga air laut itu terbelah, Dan bangsa Israel bisa berjalan di tanah yang kering di tengah laut. Ini Tuhan kita yang kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Masalah, rintangan, persoalan, Tuhan rubah jadi jalan keluar yang luar biasa. Tahun lalu saya banyak mendengar orang berkeluh kesah karena pandemi ini, saudara. Tapi di tahun ini saya banyak juga mendengar hal-hal luar biasa terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Sampai ada orang-orang yang bilang begini, Pak Yofi, corona itu hebat ya Pak. Dalam hati, apanya yang hebat? Orang susah gara-gara corona. Saya tanya, Pak, Bu, kenapa bisa ngomong begitu sih, apanya yang hebat? Pak, gara-gara corona Pak, saya dipecat, kehilangan pekerjaan. Karena tadinya saya bekerja di sebuah perusahaan. Dan saya harus banting setir Pak, saya harus jualan barang online Pak. Waktu saya jadi karyawan di situ Pak, ini barang yang saya sepelekan Pak. Tapi sekarang karena gak ada kerjaan, saya mau gak mau jual barang ini, saya coba deh jual. Malu Pak, orang waktu mau nawarin ke orang-orang, ke rekan-rekan saya aja malu. Barang yang selama ini saya anggap sepele. Tapi Pak Yofi tahu nggak? Setelah sekian waktu lamanya saya jualan ini, sekarang Pak, pendapatan saya dari jualan barang ini lebih besar pada waktu saya jadi karyawan. Ini yang saya bilang sama Pak Yofi bahwa corona itu hebat. Bayangin saudara. Aduh, kalau bukan gara-gara corona Pak, saya tetap kerja, nggak tahu sampai kapan saya jadi karyawan. Maka saya bilang corona hebat. Saya sudah banyak mendengar. Orang-orang yang potensinya mulai muncul gara-gara pandemi ini, saudara. Banyak orang yang mulai mengasah
Talenta bakat dalam hidupnya lebih tajam dan akhirnya itu menjadi penghasilan yang selama ini tidak pernah mereka menduga bahwa karena keterampilan mereka, karena talenta mereka, karena bakat yang ada dalam hidup mereka, mereka bisa menjadi orang-orang yang sukses dan mendapatkan penghasilan. Ini Tuhan kita. Maka jangan pernah izinkan khawatir itu menguasai hidup kita. Nanti akhirnya ujung-ujungnya kita terpuruk, nangis, kecewa, bersungut-sungut. Tambah susah hidup. Ini alasan saya berkata kepada kita, jangan suka lebay. Jangan suka gede-gedein masalah. Jangan suka gede-gedein persoalan. Tuhan kita jauh lebih gede. Berikan tepuk tangan dong. Jadi dari Marta kita belajar. Jangan pernah izinkan kekhawatiran itu membesar. Walaupun kadang-kadang kekhawatiran itu tiba-tiba muncul dalam hidup kita. Tapi ketika dia mau menguasai hidup kita, tekan. Jangan sampai kita seperti Marta. Tidak bisa melihat sesuatu yang terbaik. Padahal yang terbaik itu ada di dekat dia. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya dikejutkan juga dengan kesaksian dari teman saya hamba Tuhan. Di grup hamba-hamba Tuhan. Tanggal 27 kalau tidak salah Desember, dia positif COVID. Ketika dia bersaksi, saya kena COVID tanggal 27. Kaget saya. Kenapa saya kaget? Karena tanggal 20-nya saya pelayanan di gereja dia. Di luar kota. Ibadah jam 5 saya nyampe di kotanya jam 3. Nggak terlalu jauh dari Jakarta. Saya telepon dia, bro ada di mana? Nih bentar lagi masuk, bentar lagi keluar tol. Oke. Gue ada di tempat ngopi nih, di sini namanya. Oke, gue tahu. Udah, akhirnya dia datang. Setelah dia turun dari mobil, dia suruh supirnya sama pengerjanya terus ke gereja. Terus dia masuk tempat ngopi. Kita ngopi bareng nih, satu meja, ngobrol. Jam 4 kurang, dia bilang, yuk kita ke gereja. Ayo, dia naik mobil saya. Duduk di sebelah saya. Sampai di gerejanya jam 4 lewat 5. Dia bilang, jangan turun dulu lah Yof, kita ngobrol dulu. Udah lama gak ketemu. Maka ngobrol lah kita hampir 1 jam. Di dalam mobil. Selesai pelayanan masih makan malam bersama. Satu meja sama dia. Itu tanggal 20. Nah tanggal 27-nya dia bilang kena positif COVID. Secara manusia biar badan gede begini. Deg-degan juga sudah. Aduh gimana saya nih. Udah mulai khawatir sudah. Tapi karena saya tahu kebenaran firman Tuhan. Saya tekan itu. Saya tekan kekhawatiran itu. Saya cuma bilang begini. Saya kesana melayani engkau Tuhan. Masa sih engkau gak lindungin aku? Itu saudara. Dan saudara saya tahu kesaksian berikutnya. Ketika dia kena COVID. Kekhawatiran itu menguasai hidupnya. Sampai dia seperti mendengar. Lu pasti mati. Lu kalau mati anak lu pasti terlantar. Gimana istri lu, gimana gereja lu, gimana yayasan lu, hancur lu, hancur. Wah tambah khawatir dia. Itu dalam kesaksiannya. Sampai satu waktu dia teriak sama Tuhan di tengah-tengah isolasi mandiri yang dia lakukan. Saudara. Dia pergi tinggalin keluarga ke satu tempat untuk dia isolasi mandiri. Dia teriak bilang begini, Tuhan kasih saya obat. Saya tanya sama dia, lu minta obat apa? Nggak tahu, pokoknya gue cuma minta obat deh, terserah Tuhan. Obat rohani apa obat jasmani, yang penting gue teriak sama Tuhan. Dan ternyata yang Tuhan kasih ke gue, Yof, itu obat rohani dulu. Tuhan kasih gue sebuah ayat, saya lupa di Yesaya berapa. Saudara. Ketika Tuhan ingatkan saya ayat itu, saya baca berulang-ulang. Ada kekuatan yang muncul dalam hidup saya. Dan kekuatan itu, keyakinan itu saya pakai untuk mengusir kekhawatiran yang menguasai saya. Dan ketika saya bisa usir kekhawatiran itu, sembuh. Sampai hari ini. Aduh kalau bukan karena Tuhan, gue akan mati. Mati bukan karena COVID-nya, tapi karena kekhawatiran yang menguasai hidup gue. Yang membuat gue lupa bahwa gue punya Tuhan yang besar. Hampir dia lupa saudara. Ini salah satu kesaksian di mana kekhawatiran itu bisa menghancurkan hidup seseorang. Ini yang Yesus bilang sama Marta, 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 engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Kalau kekhawatiran menghimpit kita, aduh, saya lupa Tuhan. Maka dari Marta kita belajar,
Jangan khawatir. Sekarang kita masuk. Kita akan belajar Maria. Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-39. Di sana dikatakan perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Kalau saudara baca di ayat 42, di sana ada kata memilih. Tetapi Maria telah memilih bagian terbaik. Kata memilih dalam terjemahan Alkitab lain dipakai dengan kata Maria telah menemukan bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bagian terbaik apa yang telah ditemukan oleh Maria yang tidak ditemukan oleh Marta? Yang pertama saudara, Maria telah menemukan bagian terbaik, yaitu dia memiliki quality time. Dan Maria posisinya selalu dekat dengan Yesus. Yang pertama, dekat dengan Yesus dan memberikan waktu terbaik bersama dengan Yesus. Sementara Marta sibuk melakukan yang lain, Maria menemukan bagian terbaik. Dia pakai waktu yang berharga di mana Yesus ada di rumah mereka. Dia pakai itu untuk dia dekat dengan Yesus, duduk di bawah kaki Tuhan. Saudara, bagian ini yang harus kita temukan dalam hidup kita. Saya nggak tahu pandemi yang terjadi, yang mana membuat banyak gereja ibadah secara online. Apakah online itu membawa saudara semakin dekat dengan Tuhan atau jangan-jangan semakin jauh? Hanya saudara dengan Tuhan yang bisa tahu kondisi saudara, posisi saudara. Apakah selama masa pandemi ini di mana saudara bekerja di rumah, lebih banyak punya waktu untuk dekat dengan Tuhan, untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan? Apakah saudara pergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya? Atau justru Anda lebih banyak nonton drama Korea dan Anda lebih banyak main game Mobile Legends? Kalau ternyata engkau makin jauh, maka engkau seperti Marta. Atau engkau terlalu sibuk mencari jalan keluar akan masalah hidupmu. Tapi tidak dengan Maria. Dia telah menemukan bagian terbaik. Aduh saudara, dia berikan waktu dan dia selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dahsyat saudara. Di dalam perjanjian lama dicatat ada tokoh-tokoh Alkitab yang juga telah menemukan bagian terbaik dalam hidupnya. Yang pertama Daud. Daud juga adalah seorang pribadi yang telah menemukan bagian terbaik. Dia selalu punya waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Ini Daud. Dia berikan waktunya kepada Tuhan. Di tengah-tengah pekerjaan dia sebagai gembala kambing domba, saudara, dia masih ambil kecapi untuk memuji Tuhan. Dan Daud selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dalam masa pemerintahannya selama kurang lebih 40 tahun, Daud ini adalah raja yang perang melulu. Gak pernah bebas dari masalah, musuh selalu ada dari luar atau dari dalam. Ini Daud, perang terus saudara. Gak pernah berhenti dalam masa pemerintahan dia. Maka ketika dia minta izin sama Tuhan, Tuhan aku ingin membuat bait Allah untuk engkau. Tuhan bilang enggak, tanganmu penuh dengan darah, karena perang melulu. Tapi saya mau katakan kepada saudara, walaupun Daud perang melulu, dia enggak pernah kalah. Kenapa ini bisa terjadi? Karena setiap kali dia mau perang, dia doa sama Tuhan. Dia tanya strategi perangnya gimana sama Tuhan. Musuh 2 kali menyerang, 2 kali dia tanya sama Tuhan. Ada musuh menyerang, Daud tanya sama Tuhan. Ini ada musuh menyerang, aku maju gak Tuhan? Maju. Kalau aku maju menang gak? Menang, maju dong. Musuh mundur. Besok musuh yang sama datang lagi di tempat yang sama. Daud gak so jago, dia doa lagi, Tuhan musuh yang kemarin datang lagi nih Tuhan. Aku maju lagi gak? Tuhan bilang jangan. Kamu buat gerakan lingkar. Melingkar. Serang musuhmu dari belakang. Karena di hari kedua musuh sudah memperkuat barisan depan. Bagian belakang lemah. Maka Tuhan bilang jangan maju dari depan. Serang mereka dari belakang. Menang lagi. Dan Daud kalau nyanyi memuji Tuhan, dahsyat. Sampai satu waktu istrinya bilang, kamu nih raja. Kamu nih nari-nari kayak begitu, kayak orang gila kamu. Daud gak pusing, buat Tuhan.
Dan Daud pernah bilang apa? Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Keren banget. Perbandingannya Pak Bu, 1:1000. Daud sudah melihat 1000 keindahan. Tapi tidak ada yang melebihi keindahan ketika dia duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Tidak ada keindahan yang luar biasa ketika Daud membawa dirinya masuk ke dalam bait Allah. Maka dia bilang ini lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Dan Daud pernah berkata 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau. Keren. 7 angka sempurna dalam Alkitab. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau. Coba kita cek hidup kita. Saya ambil bahasa yang sederhana aja. 7 kali dalam sehari aku memuji Tuhan. 7 berarti 7 lagu deh. Siapa yang udah nyanyi 1 hari 7 lagu untuk Tuhan? Boleh angkat tangan. Simpel aja deh. Walaupun nanti ada penyelidikan yang lain. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau. 7 kali berarti 7 lagu deh. Beberapa waktu yang lalu ketika saya dapat ayat ini, saya coba praktekkan. Saudara. Pagi ketika doa menyembah Tuhan bangun tidur, saya nyanyi. Mungkin 3 lagu gitu, menyembah Tuhan. Terus siang ada punya waktu, menyembah lagi 1. Malam mau tidur saya ingat lagi. Tadi pagi 3, siang 2 kali 5, kurang 2. Maka sebelum tidur saya nyanyi 2 lagu. Atau bahkan lebih, impas. 7 kali sehari aku memuji-muji engkau. Pantes Tuhan bela Daud habis-habisan. Dia telah menemukan bagian terbaik dalam hidupnya. Dalam hadirat Tuhan. Contoh kedua dalam perjanjian lama. Siapa orang yang telah menemukan bagian terbaik? Daniel. Ditetapkan raja. Tidak ada orang yang boleh berdoa memohon kepada Allahnya. Kecuali berdoa memohon kepada raja. Ada yang melanggar, lempar dalam gua singa. Daniel dengar itu. Tapi apa yang dikerjakan oleh Daniel? Seperti biasa dia pulang ke rumahnya. Dia naik ke loteng rumahnya. Dan dia berdoa 3 kali sehari menghadap kepada Yerusalem. Karena di Yerusalem ada bait Allah yang bicara tentang kehadiran Allah. Nah pusing. Bagi Daniel, kamar loteng adalah tempat terbaik dalam hidupnya. Yang telah dia temukan. Di situ dia ketemu Tuhan. Di situ dia masuk dalam hadirat Tuhan. Dan benar gak berapa lama ketahuanlah bahwa Daniel melanggar. Mau gak mau Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Tapi Tuhan menolong Daniel. Besok pagi raja datang dan raja memanggil Daniel. Daniel, masih engkau hidup? Daniel teriak dari dalam gua singa. Ya Tuanku raja, Allahku telah menyelamatkan aku. Tidak ada luka sedikit pun. Kenapa ini bisa terjadi? Karena sebelum masuk gua singa, Daniel telah menemukan bagian terbaik. Sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara. Menurut Bapak Ibu Saudara, di dalam gua itu singanya ada berapa? Sebelah kiri saya. Bu, bisa wakili saya? Menurut Ibu singanya ada berapa dalam gua? 1. Berapa? 2. 2, gak apa-apa. Bagian tengah. Bu, 5. Sebelah kanan. Ya Ibu baju merah, boleh. Bu ada berapa singanya di dalam gua menurut Ibu? 4. Kenapa pada dikit semua ya? Menurut saya ratusan. Alasannya apa? Setelah Daniel dikeluarkan dari gua singa, raja bilang apa? Tangkap semua orang yang telah memfitnah Daniel. Hampir sebagian besar orang-orang yang ada dalam istana tuh gak suka sama Daniel. Daniel salah satu pejabat tinggi. Maka raja mengangkat 3 pejabat tinggi, salah satunya Daniel. Dan 3 pejabat ini membawahi 120 orang. Nah kemungkinan besar 120 orang ini gak suka sama Daniel. Karena pada waktu itu posisi Daniel sebagai orang buangan. Tapi raja mau pilih dan mengangkat Daniel untuk berkuasa atas seluruh kerajaannya. Oh, banyak orang gak suka, banyak orang cemburu. Nah, raja bilang tangkap orang-orang yang telah memfitnah Daniel. Kurang lebih 120 orang. Terus raja bilang apa? Tangkap istri-istrinya. Nah loh, 2 kali. Berarti gak 1 istrinya. Salomo punya istri berapa? Salomo punya istri berapa? 700, gundiknya 300.
1000. Saya pernah tur ke Beijing kalau nggak salah. Lalu tour guide membawa kami ke sebuah istana yang megah. Lalu dia bilang, Bapak Ibu di sini ada 1000 kamar yang diperuntukkan buat istri dan selir raja. Dia tanya lagi, apakah Bapak Ibu mau ngelihat 1000 kamar? Saya teriak dari belakang, nggak usah, capek. Tuh, Allah raja 700 istrinya, pejabat istana, pejabat tinggi. 10 boleh? Boleh ya, 10 ya. Tangkap orang yang gak suka sama Daniel, 120 orang. Tangkap istri-istrinya, 1 orang punya 10 istri. Saudara kalian. Terus raja bilang apa? Tangkap anak-anaknya. Satu keluarga punya anak 3 aja, udah berapa? Dan Alkitab mencatat ketika semua orang itu dilemparkan ke dalam gua singa. Alkitab yang catat loh, belum mereka sampai di dasar gua, singanya udah lompat duluan dan mencabik-cabik mereka. Saking laparnya tuh singa. Jadi gak mungkin singanya. Empat, gak mungkin. Karena yang dilemparkan ratusan juga. Tapi Daniel bisa semalam-malaman. Tidak ada luka sedikit pun. Berarti kemungkinan besar di dalam gua itu Daniel tidur di atas badan singa. Dan bulu singa itu jadi selimutnya. Aduh keren banget. Kenapa ini bisa terjadi? Daniel telah menemukan bagian terbaik. Kalau singa itu dan orang-orang yang memfitnah Daniel, saya umpamakan dengan pandemi dan kesusahan dunia ini. Enggak usah khawatir. Asal kita telah menemukan bagian terbaik dengan selalu dekat dengan Tuhan. Ada di dalam hadirat Tuhan. Membawa diri kita datang ke rumah Tuhan. Pasti ada pembelaan. Pasti ada mukjizat. Pasti ada pertolongan. Pasti ada kedahsyatan yang terjadi dalam hidup kita. Nggak usah pusing dengan keadaan dunia ini. Alkitab udah bilang gak makin baik. Yang kita pusing kalau kita jauh sama Tuhan. Yang kita pusing kalau kita belum menemukan bagian terbaik. Temukan saudara. Ayo kita temukan. Engkau punya karpet alas doa. Yang mungkin sudah sekian waktu lamanya. Engkau tidak pernah duduki itu karpet. Dulu waktu engkau beli karpet itu. Dengan alasan enak nih buat doa empuk. Tapi sekarang itu tergulung dan tidak pernah engkau duduki. Mungkin kamar doamu sudah terlalu lama engkau tidak ada di dalamnya saudara. Saya pernah menonton sebuah film yang berjudul War Room, saudara. Di mana ada seorang ibu tua mengajarkan kepada seorang ibu muda yang punya banyak masalah dalam hidupnya untuk dia duduk diam di bawah kaki Tuhan. Sekali 2 kali bingung ini ibu muda. Tapi setelahnya dia terus masuk ruang doa. Dia punya ruang doa pribadi, dia geser semua baju, sepatunya disingkirin untuk dia berdoa di dalam ruangan itu. Sekali peristiwa suaminya ketemu dengan klien dan digoda oleh wanita itu. Dan ketika wanita itu mengajak suaminya untuk pergi ke sebuah tempat untuk tidur bersama. Secara tiba-tiba istrinya lagi berdoa di rumah. Dan tiba-tiba suaminya sakit perut, dia mual dan maaf bicara dia muntah saudara. Dan akhirnya dia tidak jadi pergi dengan wanita itu. Karena apa? Istrinya sedang ada di dalam ruang doa. Dan di akhir cerita dari film itu saudara, rumah dari ibu tua ini dijual. Dan ibu muda ini yang menjual rumahnya. Sekali peristiwa ada suami istri hamba Tuhan datang melihat rumah itu. Ingin membeli rumah itu. Lagi dilihat-lihat. Lalu pendeta ini membuka sebuah ruangan. Buka pintu kamar. Dia masuk. Dia bingung saudara. Dia rasa sesuatu di kamar ini. Terus dia keluar lagi. Setelah di luar, dia masuk lagi saudara. Ke kamar itu. Setelah di dalam, dia keluar lagi. Sampai istrinya ngelihat dari jauh. Dan istrinya bilang sama suaminya, kamu lagi ngapain? Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Suaminya bilang apa? Ada sesuatu yang lain di kamar ini. Ada hadirat Tuhan di kamar ini. Sesuatu yang luar biasa ada di kamar ini. Ibu muda yang menjual rumah ini kaget. Dan ibu muda ini bilang, iya itu adalah kamar doa dari yang punya rumah ini. Aduh saya merinding nih saudara. Sampai hadirat Tuhan tertinggal di tempat itu. Kita punya gak tempat seperti itu?
yang akan membuat hidup kita dilindungi oleh Tuhan. Yang akan membuat hidup kita keluar dari setiap masalah, persoalan dalam hidup kita. Ayo kita temukan bagian terbaik, seperti Maria telah menemukan bagian terbaik. Berikan waktumu yang terbaik untuk Tuhan. Ada banyak anak Tuhan suka ngomong sama saya, Pak kenapa kalau doa saya suka ngantuk ya Pak? Ya doanya pas ngantuk. Habis makan malam, ada yang nonton TV, ada yang main handphone, ada yang baca majalah. Terus kita sebagai suami nonton TV udah kelamaan udah ngantuk. Mah, ayo anak-anak, ayo papa udah ngantuk, yuk doa-doa. Udah pasti ngantuk. Coba habis makan malamnya pakai pete, sambal balado gitu. Udah keringetan, 5 menit kemudian, Mah, anak-anak ayo doa. Nggak bakalan ngantuk. Tapi yang pasti, hadirat Tuhan, rumah Tuhan adalah tempat terbaik yang harus kita temukan dalam hidup kita. Dan yang kedua, apa yang telah ditemukan Maria dalam hidupnya? Alkitab berkata, Maria duduk dekat Yesus. Dan dia duduk di bawah kaki Yesus. Dan terus mendengarkan perkataan Yesus. Yang artinya, Maria punya respon yang baik terhadap firman Tuhan. Maka Alkitab pakai kata terus dengar. Dia suka dengan perkataan Yesus. Punya respon yang baik. Bagian ini kedua yang harus kita temukan dalam hidup kita. Kita harus punya respon yang baik terhadap firman Tuhan. Kalau ada hamba Tuhan berbicara, hei suami-suami kasihlah istrimu dan jangan berbuat kasar kepadanya. Kalau Anda sebagai suami punya respon yang salah, nih pasti bini gue udah WA sama gembala nih. Jadi gembala nyindir-nyindir gue nih dari atas mimbar. Emang kurang ajar nih bini gue nih. Pasti dia udah lapor-lapor. Itu respon yang salah. Tapi kalau respon yang benar, ya Tuhan terima kasih Engkau ingatkan aku lewat firman Tuhan. Kalau ada hamba Tuhan bicara, berikan persembahan terbaik, kembalikan perpuluhan punya Tuhan. Kalau saudara punya respon yang salah, saudara akan bilang ini, duit mulu, mata duitan nih pendeta, gak tahu lagi susah apa. Itu kalau responnya salah. Tapi kalau saudara punya respon yang baik, tuh terima kasih Tuhan, aku masih punya hutang, kembalikan perpuluhan. Terima kasih Tuhan ingatkan aku. Kalau firman Tuhan berkata, hei anak-anak muda hormatilah ayahmu dan ibumu dan jangan berbuat kasar atau jangan sampai kau kurang ajar sama dia. Kalau Anda anak-anak muda punya respon yang salah, tergantung orang tuanya. Buat mak gua galaknya minta ampun, rokok minta ampun, suka mukulin mak gua. Ngapain orang tua kayak gini gua hormatin? Nggak bisa begitu. Orang tua tetap orang tua. Mari kita punya respon yang baik. Respon yang baik dibuktikan lewat ketika Anda pulang dari ibadah, Anda lakukan firman Tuhan. Mungkin seharusnya Anda dari 5 tahun yang lalu sudah diberkati Tuhan dengan luar biasa. Karena dari 5 tahun yang lalu Tuhan sudah bicara apa yang harus Anda lakukan lewat firman-Nya. Tapi karena Anda tidak punya respon yang baik, sehingga Anda tidak pernah lakukan firman Tuhan. Sampai hari ini engkau tidak diberkati Tuhan. Mungkin seharusnya dari 3 tahun yang lalu penyakitmu sudah disembuhkan oleh Tuhan. Karena 3 tahun yang lalu Tuhan sudah bicara lewat firman Tuhan bahwa engkau harus mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Tapi sampai hari ini engkau tetap tidak mengampuni orang itu. Sehingga sampai hari ini penyakit itu tetap ada dalam hidupmu. Mari saudara, kita punya respon yang baik terhadap firman Tuhan. Kalau Tuhan bicara lewat firman-Nya, Dia adalah Tuhan yang tidak pernah salah bicara. Pulang tinggalkan tempat ini. Miliki respon yang baik. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang dengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Kita belum berbahagia karena kita baru dengar, pulang lakukan firman Tuhan. Barulah kebahagiaan yang sesungguhnya itu mengalir dalam hidup kita. Dari Marta kita belajar jangan terlalu khawatir dan mengizinkan kekhawatiran menguasai hidup kita. Dari Maria kita belajar temukan tempat terbaik. Berikan waktu berharga, dekatlah dengan Yesus dan miliki respon yang baik. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat dan luar biasa itu akan selalu memberkati kita berlimpah-limpah. Tuhan Yesus berkati kita hari ini. Yang percaya hidupnya penuh dengan mujizat Tuhan, katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Saya percaya saudara, waktu Tuhan memurnikan hati kita semua, hidup kita bukan hanya penuh dengan mujizat, tapi siapkan hati saudara untuk terima ledakan-ledakan kuasa Tuhan. Amin. So ini lagu terakhir, saya gak mau saudara berdiam diri, saya mau saudara melompat, saya mau saudara menari, bebaskan tubuh saudara, bebaskan roh saudara, kita mau all out buat Tuhan kita. Amin. Yang siap terima ledakan Tuhan katakan amin.
besar, membakar hati yang menyembah. Katakan, kami siap, nyatakanlah bumbu dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbu dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Tepuk tangan dong yang paling meriah bagi Tuhan kita. Roh-Mu bekerja di dalam kami. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar, membakar hati yang menyembah. Kami siap Tuhan, kami siap, nyatakanlah bumbu dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbu dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. On piano, Joseph S. Java. And give it up for all NDC worship musicians and the orchestra. Come on. Kami siap, nyatakanlah. Kami siap, nyatakanlah. Come on everybody, jump! Bring it up. Bumbu dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbu dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Sing it. Bumbu dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Memberikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan. Sekarang, terimalah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin.